Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini. Semoga hal ini berlanjut dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya hingga berlanjut pada dikumpulkannya kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu sikap orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah dakwah digaungkan dengan terang-terangan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana kemarin dari perintah Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari perintah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dakwah ini dengan terang-terangan, maka beliau melaksanakan dengan tetap menyembunyikan sahabat-sahabat yang telah masuk Islam, menyembunyikan tempat mereka dan bagaimana mereka masuk Islam untuk menjaga keselamatan mereka dari reaksi orang-orang kafir Quraisy yang dimungkinkan pasti akan terjadi. Jadi pada awalnya melihat dakwah Nabi Shallallahu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang-orang Quraisy biasa-biasa saja. Ya, artinya ya seperti yang sudah-sudah, dakwah yang sudah-sudah mengajak kepada apa yang didakwakan itu lama-lama hilang sendiri. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyinggung sesembahan-sesembahan mereka dengan mengatakan bahwasanya apa yang mereka sembah dari patung-patung itu hanyalah benda mati, hanyalah seonggok batu. Dia tidak kuasa terhadap dirinya, tidak bisa memberikan manfaat ataupun madorot kepada orang lain, kepada dirinya sendiri saja dia tidak punya kuasa. Maka mereka mulai bereaksi. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan tentang hakikat tauhid, menyampaikan tentang pemurnian tauhid dari bentuk-bentuk kesyirikan yang otomatis menyinggung apa yang selama ini mereka lakukan dari penyembahan-penyembahan terhadap berhala atau patung itu, yang Nabi katakan bahwasanya itu hanya benda mati, ya, tidak punya kuasa apa-apa terhadap dirinya, tidak bisa memberikan manfaat ataupun madorot. Maka mereka mulai kaget. Oh, ternyata beda. Ternyata dakwahnya ini beda. Gitu. Yang selama ini yang sudah-sudah hanya mengajak orang ke agama mereka, mengajak situ tanpa ini. Memang berbeda. Ya, dakwah Islam ini berbeda daripada dakwah yang lainnya. Karena dia menuntut kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, pandangannya, yang dohirnya, yang batinnya harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan itu orang Arab tahu itu. Ya, tentang makna uluhiyah ini mereka tahu. Ketika menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah yang harus diucapkan orang yang bersyahadat, mereka tahu maknanya ini. Ya, mereka orang Arab ngerti dengan bahasa asyhadu alla ilaha illallah itu mereka paham. Oh, berarti ini mengajak hanya memurnikan kepada Allah, memaksa mereka harus meninggalkan hal-hal yang mereka sembah selama ini, yang mereka mintai, yang mereka takuti, gitu, yang mereka harapkan harus ditinggalkan. Nah, mulailah mereka bereaksi bahwa ini dakwah ini bukan nggak sama dengan
dengan yang sudah-sudah, kepada agama-agama yang sudah-sudah. Ini perubahan total, ini nggak bisa ini. Nah, mulailah mereka kemudian berkumpul membuat kesepakatan untuk menghalangi, untuk menghabisi dakwah ini. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah mereka yang pertama adalah mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu ternyata Abu Thalib ini membiarkan keponakannya. Yang mana Abu Thalib sendiri tidak beriman kepadanya. Tapi dia membiarkan keponakannya leluasa mendakwakan ini. Bahkan berusaha ngajangi, belani gitu. Sehingga koyoke menurut orang-orang kafir Quraisy tambah bendul ini Muhammad ini. Gitu. Dengan backingan Abu Thalib ini. Maka mereka kemudian mendatangi Abu Thalib. Dan mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu itu telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, membuka aib, cacat, ngocei agamane awak dhewe iki, merendahkan mimpi-mimpi kita, menyesatkan bapak-bapak moyang kita. Sebisa mungkin kau cegahlah. Atau memang kalau jika kamu tidak mampu ya, tidak mau ya, serahkanlah kepada kami. Biar kami buat kebijakan untuk menangani dia. Sesungguhnya kamu ini kan bersama dengan kami, sama dengan kami, berbeda dengannya. Maka kami ini berusaha untuk membebaskanmu dari perbedaan dengannya. Ini kata mereka. Lalu Abu Thalib berkata kepada mereka dengan jawaban yang lembut. Tapi intinya sudahlah, gak usah ngurusi gitu, gak usah ngurusi Muhammad, biarlah dia gitu. Artinya belani ponakannya itu. Jadi Abu Thalib menjawab dengan penuh kelembutan dan menolak ajakan mereka untuk mencegah Nabi Muhammad SAW dari apa yang diinginkannya dalam dakwah ini. Dan mereka pulang. Ini fase kagetnya orang kafir. Reaksi setelah dakwah jariyah. Maka dari sini saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita bisa mengambil poin-poin yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi bahwasanya orang kafir Quraisy yang telah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya santai-santai saja, biasa saja. Muhammad orang baik, ya Muhammad orang baik. Nah, mengajak kepada Islam, sudah, mengajak kepada kebaikan. Nah, tapi setelah membicarakan masalah ketuhanan, mereka tahu ternyata, ya mereka sadar orang Arab itu tahu yang dimaukan dari agama ini adalah agama tauhid. Ya. Maka mereka mulai beraksi. Di sini kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui makna dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya yang pertama-tama didakwakan oleh agama ini adalah tauhid sebelum segala yang lainnya. Yang pertama-tama, yang inti adalah ajakan kepada tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul mereka ketahui. Bahwasanya ajaran agama yang dibawa Muhammad ini yang mengajak seluruh yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir maupun yang batin. Jadi hatinya tujukan kepada Allah. Anggota tubuhnya, gerakannya, perilakunya, ucapannya semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disekutukan, tidak boleh diduakan. Jadi mereka betul-betul paham dengan pemahaman seperti ini. Maka mereka menolak. Yang kemudian mereka bereaksi karena ya tadi ini merubah segalanya yang sudah menjadi tradisi.
Ini akan merubah segalanya, merubah adat istiadat. Dengan mengikuti Muhammad ini semua akan berubah. Revolusi besar ini bagi mereka, karena mereka tak tahu. Nah, yang heran itu kita ini yang beragama Islam kadang-kadang nggak tahu tentang hakikat tauhid ini, hakikat agama kita ini. Kita bisa mengucapkan siang malam kalimat la ilaha illallah, ternyata dalam perilaku kita berlawanan dengan apa yang kita ucapkan. Padahal orang-orang kafir jahiliyah itu tahu itu, makanya mereka menolak ini dan memusuhi ini. Mereka tahu. Tapi kalau kita katakan sama itu gak ngerti, lebih pintar orang Arab jahiliyah, mesti ngamuk-ngamuk kita ini. Ya, mau pada nong jahiliyah. Ono YouTube ngono. Wah, itu pada nong jahiliyah dia gitu. Kita nggak ngerti tauhid. Ya realitanya seperti itu. Ya, tauhid itu mengajak semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semuanya kepada Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Nah, kita ini masih banyak yang mengaku Islam, ya, mengaku mukmin gitu. Tapi perilaku kita itu ternyata menyalahi pengakuan kita. Jadi nggak terbukti. Bahkan buktinya malah menyelisihi gitu. Ya kalau belum dibuktikan sih mungkin belum, masih nisbi-nisbi. Ini sudah dibuktikan berbeda. Bagaimana ini? Gitu. Jadi mungkin pelajaran bagi kita, orang Arab itu, orang jahiliyah itu ngerti tentang hakikat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngerti. Mereka karena ngerti itu menolak. Nah kita ini yang sudah ngaku beriman, gitu, beriman, percaya, berislam dan sebagainya, tapi nggak ngerti. Ya, kalimat tauhid kita ucapkan siang, malam, sore kita ucapkan. Tapi realitanya arep miyang ijek tekono-kono, jaluk kono gitu. Tapi budal amen. Engko ono sing mati jek takok rono, takok rene, takok rono. Iki matine nok ndi, ketemu nok ndi gitu. Itu. Masih mengaku ngerti yang gaib. Padahal kegaiban seluruhnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek diarani ngono ya gak gelem gitu. Diajak belajar, ngaku wis ngerti hakikat tauhid ini, wis ngerti biyen kecil wis belajar tauhid. Tapi realitanya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menggugah kita sekalian bahwasanya kita ini belum banyak ngerti tentang agama ini. Kalau sudah ngerti, kita ini punya kewajiban untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita tentang hakikat tauhid ini. Inilah hakikat Islam. Sebagaimana yang kita pelajari. Ya pasti Islam itu ya tauhid. Makna secara khususnya Islam itu agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara umum Islam itu ya tauhid. Makanya nabi-nabi sebelumnya ya semuanya Islam. Agama yang dibawa adalah agama tauhid, agama Islam. Nah, kayaknya tauhid itu perlu dipelajari. Itu menjadi suatu penting karena ini hakikat agama kita. Sehingga dengan mengetahui itu kita akan berusaha untuk memurnikan tauhid kita, akidah kita. Ya kalau akidah itu pokok-pokok keimanan itu masih umum, akidah Nasrani, akidah. Tapi akidah Islam adalah tauhid. Tauhid. Kemudian apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy ini menolak apa yang telah mereka ketahui dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menolak tidak lain karena apa? Budaya nenek moyang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, bal qalu inna wajadna aba'ana
ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak moyang-moyang kami berada di atas agama ini, berada di atas ajaran, keyakinan ini, dan sesungguhnya kami mengikuti mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka yang mendapatkan petunjuk itu. Dan mereka merasa seperti itu. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atsari muqtadun. Nah, ini perhatikan yang kedua ayatnya. Wa kadzalika, dan seperti itulah ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Tidaklah, kata Allah, kami utus pemberi peringatan sebelummu Muhammad pada suatu negeri. Illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang terpandang mereka, besar-besar mereka, orang-orang kaya mereka, berkata, inna wajadna aba'ana ummatin. Jadi mereka ini menolak, sesungguhnya kami hanya mendapati apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami, yang mereka berada di atas keyakinan, di atas agama, di atas ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kepada peninggalan-peninggalan mereka itulah kami mengikuti. Adakah di antara kita yang seperti itu? Banyak. Ketika diingatkan seperti ini, lambo piye wo yus biyen-biyene ngono. Ya. Ini berat seperti ini kalau sudah bersentuhan dengan masalah tradisi, budaya, kebiasaan nenek moyang. Kadang-kadang kebanyakan kita malah nggak mampu. Ya, kebanyakan kita nggak mampu dalam banyak hal. Nah, piye meneh wis aturane ngono. Gitu. Kenapa kok anak-anak perempuan potokno koyo ngono iku? Ya, dengan berlenggak-lenggok di jalan gitu. Joget-joget nggo tongkat iki atau gini gerak-gerak. Nah, piye meneh? Nek gak ngono, engko piye? Sing ngono wae. Gitu. Itu seperti itu. Piye Pak Guru gini? Lah piye maneh? Gurune yang ngono menisan. Gitu lho, piye maneh? Wis sumeket biyen wis ngene. Lah men ape gawe ontrang ya cara-cara dhewe ya. Urip nang hutan kono. Nah, awak dhewe mesal. Wis umume kaya ngene. Gitu. Dalam masalah kesyirikan juga demikian, gitu. Kok cek aku kembang bareng kan, ki apa ta ngono. Mbok sampeyan ngono. Ngono ne. Gitu. Engko nambah keker mbek dulur, ya wis lah. Jadi kadang-kadang memang berat dalam masalah tradisi seperti ini. Ya. Kadang kita tahu gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak mampu. Gitu. Ya, kadang kita mentolerir tradisi-tradisi yang menyalahi agama seperti itu, menyalahi tauhid gitu. Dan itu betul-betul terjadi sebelum kita. Ketika dakwah ini disampaikan, dakwah ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penentang-penentangnya ya orang hanya memegangi tradisi. Beberapa kali kita antarkan teman-teman yang mau menikah, kita sampaikan Islam itu gampang Pak, gini. Ya. Serausa itu untungan sama ndek duwe kapan iki apik gitu. Ya disegerakan. Nah, tetap dihitung. Nah, ngono bareng ta Pak. Nabi wong Jawa. Nabi wong Jawa. Iya enggak hilang Jawane. Nah, seperti itu. Jadi Islam itu mudah gitu. Dalam acara pernikahan, dalam acara apa gitu, ada menampakkan apa kecantikan wanita di hadapan orang banyak gitu. Gimana? Dan ini kita hitung-hitung satu persatu, mulai kita bangun tidur, wah banyak sekali yang bersentuhan dengan masalah tradisi seperti ini. Jadi kenapa orang-orang
jahiliyah itu mengerti tapi menolak. Yang paling banyak itu karena tradisi seperti ini. Ya, karena peninggalan seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyindir dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain. Ya, apabila kita ajak mereka ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ajak kepada mereka kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada Al-Qur'an, kepada Sunnah. Mereka selalu menjawab kul bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Tidak. Kami mengikuti apa-apa yang kami dapati dari bapak moyang kami. Jadi jawabannya seperti itu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kamu juga akan mengikuti sekalipun bapak-bapak moyangmu itu tidak ngerti, la ya'lamuna syai'an, enggak ngerti bapak sekali masalah itu, dan mereka tidak berpikir, nah, sembuh gitu. Gitu. Kenapa tadi sembuh soal email? Enggak berpikir. Jadi awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun, dan jika tidak mendapatkan petunjuk, ya sindiran Allah Subhanahu wa taala. Katanya sekarang orang sudah pada pinter, bapak-bapaknya bodoh sampai diwaneni gitu. So melu-melu Pak, sama nggak ngerti. Tapi kenapa dalam masalah seperti itu ternyata juga diikuti. Yang bapaknya dianggap gak ngerti, dianggap bodoh, tapi itu masalah itu masih takut untuk meninggalkannya. Ya, ini peninggalan jahiliyah gitu. Jadi sebelum itu orang jahiliyah sudah begitu. Jadi intinya pelajaran itu memang berat ketika sudah bersentuhan dengan masalah tradisi. Oleh karena itulah jangan katakan ini tradisi Islam. Jangan katakan ini tradisi Islam. Karena tradisi ini akan berkembang dan berubah. Generasi datang berikutnya bisa merubah tradisi ini. Ya, balik kepada Islam atau berubah dengan cara yang berbeda. Makanya jangan bilang ini tradisi Islam, karena tradisi itu selalu berubah. Kita katakan syariat Islam, karena syariat Islam tidak akan berubah sampai kiamat. Syariat Islam berlaku sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala muka bumi ini sampai hari kiamat. Tapi kalau tradisi antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Nanti zaman milenial dengan zaman bahelo beda lagi. Tradisi. Kalau dulu tradisinya orang perempuan di sini pakai kemben. Nah, sekarang udah pakai. Ya dulu pakai kebaya, sekarang ya pakai jilbab, rata-rata itu bukan suatu yang aneh gitu, tradisi. Itu tradisi, orang mengakukan tradisi. Ya. Yang dikatakan sekarang sudah berubah menjadi tradisi Islam. Enggak. Kebanyakan mereka pakai seperti itu karena mengikuti model tradisinya sekarang seperti itu. Ya besok bisa berubah lagi. Dulu jilbabnya biasa, sekarang jilbabnya ada pernik-perniknya. Jilbabnya besar tapi bawahnya nyapret. Nah, gitu ada. Jadi itulah tradisi yang bisa berubah dengan perkembangan zaman, dengan datang orang baru bisa berubah dan juga bisa berkembang. Makanya dikatakan jangan menyebut Islam itu sebagai tradisi. Aturan Islam sebagai tradisi Islam, tapi ini syariat Islam. Sehingga ketika ada perubahan, ada ghirah untuk menolak. Karena ini bukan tradisi. Ya, ada ghirah untuk menolak. Tapi kalau tradisi ya biasa, tradisi berubah. Wis zaman gitu. Dulu waktu kita sekolah, siswi-siswinya itu yang sanawiyah itu digelandung nong ini gitu. Jilbabane. Dulu ummahat itu pakai kerpus kerpus. Oh itu pakai kerpus. Apa kerpus? Kupluk itu ya kerpus.
Gitu. Sekarang pakai jilbab semua uter gitu. Itu kan perkembangan gitu. Gitu, perkembangan. Ada yang berubah menjadi baik, berubah tidak baik. Itulah tradisi, selalu berubah. Nah, keyakinan nenek moyang juga berubah. Gitu. Berubah, tapi berubahnya agak lambat di masa lagi karena takut dari keyakinan. Gitu. Jadi dengan memahami ini sebuah syariat Islam, maka ada sikap pembelaan tentunya. Kalau budaya tradisi, ya biasa saja. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana Abu Thalib yang demikian pembelaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari masa perkembangan dalam sejarah disebutkan, orang kafir Quraisy itu datang kepada Abu Thalib itu bukan sekali dua kali. Pertama dengan cara halus tadi membujuk, inilah ponakanmu telah ini, tolonglah dihentikan. Abu Thalib menolak. Sekali waktu datang lagi, sampai Abu Thalib khawatir dengan keponakannya, akhirnya ngomong si teka ngomong be ponakane. Zaman Nabi Muhammad, ojo terus khawatir kok sama niki dikene-kene mbek wong. Tapi Nabi Muhammad kekeh, ya, saya tidak akan mundur, tidak akan meninggalkan dakwah ini katanya gitu. Sampai Allah sendiri yang akan menghentikannya. Akhirnya ya kalau begitu ya silakan teruskan. Saya akan selalu membelamu. Abu Thalib yang punya keyakinan yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Datang lagi mereka, wah mungkin Abu Thalib ini terlalu sayang dengan keponakannya. Dibawakanlah seorang pemuda yang paling ganteng, paling pinter. Lalu ditawarkan kepada Abu Thalib, ini gue terlalu sayang keponakanmu, iki anggapan anakmu, serahno Muhammad nanggone aku. Wah mulai tersinggung Abu Thalib kan, mulai tersinggung. Nah kok penak omonganmu gitu. Anakmu pok seranono aku, ben aku keimangan. Terus anakku tak serano sampeyan ben pok pateni. Wong unta wae nek kelangan anak orang ngarang ngakoni anak unta liyane yo. Menungso ngono. Nah, jadi berkali-kali seperti itu orang-orang kafir Quraisy membuat cara untuk ini. Ya. Demikian pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa? Kenapa kok sampai Abu Thalib ini tidak masuk Islam itu kenapa? Gitu. Demikian. Jawabannya karena Abu Thalib itu cinta kepada Nabi bukan cinta karena keyakinan. Cintanya Abu Thalib adalah cinta tabi'i, cinta seorang ayah, seorang paman kepada anaknya, kepada keponakannya. Dan kita tahu bahwa cinta Abu Thalib kepada Rasulullah SAW sejak kecil itu melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Abu Thalib kalau tidur selalu bersama Nabi SAW. Ketika Abu Thalib berdagang, yang diajak Nabi SAW, bukan anaknya. Ya mungkin eling-eling, kisah no cayatin kecil wis ditinggal mati wong tuane durung lahir wis. Mungkin begitu. Karena Nabi Muhammad SAW lahir itu bapaknya sudah meninggal. Beliau dalam kandungan sudah meninggal. Dan bapaknya itu adalah saudara kandungnya Abu Thalib. Jadi Syaibah atau Abdul Muthalib itu punya beberapa istri dari anak-anaknya yang lahir anak-anak itu. Dan yang satu ayah satu bapak itu Abu Thalib. Maka mungkin secara hati nurani ada perasaan ya sayang itu karena kasihan gitu. Nah iya mosok kok kecilik wis sengsara saiki dimusuhi wong, mosok kok teman-teman tak culno cah. Nah aku iku sapa ya kaya iso diarani wong paman gak di HP ini. Jadi cintanya Abu Thalib bukan karena iman. Tapi cinta karena tabi'i, ya, tabiat seorang ayah kepada anak, paman kepada
keponakan ini yang mendominasi sehingga mengalahkan masalah perbedaan agama. Nah, demikian itu hikmahnya apa? Nah, di antara hikmahnya itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga agama ini lewat Abu Thalib. Andai kata secara akal, secara logika, Abu Thalib itu masuk Islam, andai kata Abu Thalib itu masuk Islam, tentu sejak awal tidak ada yang disukani dan habis sudah. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan badai atau mempedulikan omongannya Abu Thalib, gak ngereken omongannya Abu Thalib. Bahkan mereka akan berusaha untuk menghabisi juga Abu Thalib sebagaimana orang-orang Islam yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, sekali lagi, kalau seandainya Abu Thalib itu masuk Islam sejak awal, tentu agama ini akan baru tumbuh langsung dipangkas. Belum ada kekuatan apa-apa. Tentu orang-orang kafir Quraisy nggak akan ngajeni omongannya Abu Thalib. Bahkan tidak akan mendengar sama sekali satu kalimat pun dari Abu Thalib. Bahkan sebaliknya Abu Thalib itu akan mendapatkan gangguan dan siksaan oleh mereka. Katanya, ini hikmahnya. Kenapa demikian dekatnya Abu Thalib dengan Rasulullah? Begitu membelanya Abu Thalib dengan Rasulullah SAW, tahu betul apa yang dibawa oleh keponakannya ini. Sebelum orang-orang lain tahu, Abu Thalib tahu duluan karena dia hidup sejak kecil bersama Abu Thalib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan Abu Thalib menjadi seorang muslim. Ya, tentu apa yang Allah takdirkan itu kan mesti ada hikmah-hikmahnya. Semua atas kendali Allah dan Allah yang Maha tahu mana. Maka kita hanya mengambil hikmah. Hikmahnya adalah tadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga agama ini, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga dakwah ini. Nah, kan di sini juga kita mengetahui bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembelaan pada agama ini dari orang-orang yang bukan orang-orang muslim. Ada yang atas nama kemanusiaan, wah aja ngono to. Wis padha-padha wonge. Ada yang atas nama kebinekaan dan gitu. Kita hidup di dunia ini, gitu. Kita hidup di Indonesia ini, gitu. Semuanya boleh. Ya, dilindungi oleh undang-undang, gitu. Maka ya jangan ada yang lebih berkuasa daripada yang lainnya, gitu. Boleh biarkan, walaupun dia bukan bagian dari itu. Adatnya demikian ada. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, agama ini miliknya Allah, dakwah ini miliknya Allah. Gak mungkin Allah akan membiarkan. Yang kedua, jangan sampai dengan hal seperti ini, jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita ini siapa? Ya, kita ini siapa? Kalau seandainya agama ini bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sudah lama habis. Ya, dengan permusuhan orang terhadap agama ini, terhadap dakwah ini. Tapi Allah selalu akan munculkan apa? Kelompok-kelompok yang perjuangkannya, yang membelanya. Itu. Jadi kita bisa baca kalimat dari orang kafir Quraisy yang datang kepada Abu Thalib, fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafi. Karena sesungguhnya aku ngerti kamu itu bersama kami, sama keyakinan dengan kami. Kamu itu berbeda dengan Muhammad. Ya, karena itulah orang kafir itu ijek menghargai Abu Thalib, ijek nguwongno Abu Thalib, ijek ngrungokno omongane. Kalau seandainya Abu Thalib itu masuk Islam, itu maka orang kafir akan menghabisi. Tapi karena seperti yang dikatakan di fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafi. Karena sesungguhnya kamu itu sama dengan kami.
berada di atas agama yang berbeda dengannya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pembelaan Abu Thalib ini kita juga bisa mengambil pelajaran bolehnya kita meminta pertolongan kepada orang musyrik atau orang kafir. Bolehnya kita orang Islam meminta tolong kepada orang musyrik atau orang kafir. Selagi itu tidak mengikat. Ya, tidak ada imbal baliknya. Boleh kita minta bantuan kepada orang kafir dengan catatan itu. Ya. Jadi tidak dengan itu berdalil boleh terus, tidak begitu. Ya, harus ada ikatannya. Kalau bantuannya itu akan mendikte kita, melemahkan kita, ya jangan. Berapa banyak orang yang dibantu akhirnya malah tunduk dengan yang bantu. Dan itu juga dipakai cara seperti itu untuk menguasai negara, untuk menguasai lembaga, gitu. Untuk menguasai masjid, musola. Kasih aja dana yang besar di musola itu, ente yang menguasai. Gak percaya, buktikan. Menguasai jamaahnya, kasih kelambi yang berbeda dengan yang mau diusir itu. Ada mus. Kasih pinjaman ketika dia punya hajat. Jadi kita boleh minta bantuan kepada orang kafir. Nah, Rasulullah SAW juga pernah kan minta bantuan ketika hijrah, penunjuk jalannya kan orang musyrik, gitu. Kasih bayaran dan yang dipercaya tentunya karena rahasia, karena itu perjalanan rahasia. Orang musyrik yang bisa dipercaya, orang yang bisa membantu, boleh gitu. Dengan catatan tidak ada imbal baliknya, tidak ada ikatan apa-apa. Tapi kalau ada ikatan apa-apa, ya jangan. Nanti kita malah diatur-atur sama mereka. Nggak bebas lagi. Engko nek arep dijawab apa bertentangan dengan agama, aduh nggak enak aku sama. Ono gak enak. Oke, selagi ada kepentingan kepada manusia, orang tidak akan bisa independen. Walaupun dia tahu kebenaran, dia tidak akan belani. Karena masih ada kepentingan di sana. Tidak akan bisa belani. Bahkan komentar dari grup nggak akan mungkin. Gak enak ditelan di wajah. Jadi boleh, intinya boleh minta bantuan. Dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Al-isti'anatu bil musyriki ma'mun. Al-isti'anatu bil musyrikil ma'mun. Fil jihadi jaizatan indal hajah. Meminta pertolongan kepada orang musyrik, ya, yang bisa dipercaya di dalam jihad itu boleh ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan. Ya, kalau tidak butuh ya nggak usah. Ya, tidak usah mengandalkan orang lain. Jangan dibuat-buat butuh. Dan kalau minta bantuan, ya kita harus tetap berada di atas. Karena orang yang minta bantuan itu cenderung tangannya di bawah. Jadi tidak ada catatan apa-apa, tidak ada perjanjian apa-apa. Ya, harus begitu. Nah, kalau nggak begitu ya keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Dan selamanya kita akan kalah orang. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa poin pelajaran yang bisa kita sampaikan dari pembahasan sikap orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW sesudah dakwah ini dijaharkan, ya, dilakukan dengan terang-terangan.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.